Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam. Untuk hari ini kita akan mempresentasikan implementasi proyek, mata kuliah implementasi proyek mengenai thermal kamera. Ini presentasi dari grup 17. Kita ngambil temanya thermal kamera sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya dan juga kita praktekkan sebelumnya. Oke, oke. Lanjut Mas Uki, untuk slide-nya silahkan dimulai dan silahkan slide-nya untuk di-play dulu, Mas Uki. Mohon bantuan. Oke, nah ini tim kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Alvin Ferdinaldi dengan NIM 257235554. Yang kedua adalah Mas Aris Setiawan 257240076. Yang ketiga Mas Muhammad Sugianto 257236611. Yang keempat Mbak Ayla Sekarwati 257236618. Dan terakhir Mbak Anggreni Widya 257236632. Oke, kita akan membahas mulai dari latar belakang. Nah, ini latar belakang dari penelitian kita, yaitu dari adanya masalah yang sering terjadi pada proses troubleshooting pesawat. Sebenarnya bukan masalah, tapi sedikit hambatan atau eh, lama ya saat melakukan troubleshoot untuk menentukan. Nah, ini kita mempermudah, yaitu dengan membutuhkan waktu cukup lama. Dan yang kedua harus membuka panel dulu dalam jumlah yang banyak. Terus sulitnya menentukan titik di mana terjadi gangguan. Dan yang keempat itu berpotensi menyebabkan aircraft delay atau aircraft AOG. Nah, oleh karena itu kita melakukan penelitian ini. Eh, Metode yang kita ambil nanti itu akan bisa lebih cepat, lebih akurat, dan juga non-kontak dan non-destruktif. Seperti itu. Untuk penjelasan detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Baik, Mas Alvin. Berikut adalah metode proyeknya. Adapun tahapan proyeknya itu ada 4, yaitu yang pertama preliminary design, itu untuk mengidentifikasi masalah, studi literatur, penentuan ruang lingkup, spesifikasi alat, sama konsep alat alur inspeksi. Untuk tahapan yang kedua, konsep development, ada sketsa titik inspeksi, prosedur pengambilan data, identifikasi risiko teknis, dan keselamatan kerja. Kemudian tahapan ketiga yaitu testing dan validation. Itu simulasi gangguan, pengambilan data suhu, dan suara ultrasonik, analisis hasil dan perbandingan metode. Kemudian tahapan keempat proyek yaitu detail desainnya yaitu SOP, troubleshooting, checklist inspeksi, penyempurnaan metode, laporan akhir proyek, dan presentasi dan publikasi. Sistem yang diuji yaitu electrical panel, wiring harness, bleed air system, air conditioning pack, pressurization system. Tahapan proyeknya yaitu ada 4 proyek tadi yaitu preliminary design, concept development, testing, validation, dan detail design. Terima kasih. Slide selanjutnya Mas Ugi. Slide 5. Oke, slide selanjutnya kan itu hasil pengujian akustik kamera. Nah, untuk tools yang digunakan tipenya adalah akustik kamera Lux II900. Terus prinsip kerja alat ini adalah menangkap gelombang suara memberikan sensor, kemudian mengubahnya menjadi tampilan visual. Dengan tampilan tersebut, teknisi dapat mengetahui lokasi bersuara pada pengujian atau di kamera dapat membantu mendeteksi beberapa masalah. Yang pertama adalah loose connection, di mana
Koneksi yang tidak baik dapat menyebabkan munculnya indikasi abnormal yang dapat berkembang menjadi kerusakan. Yang kedua yaitu electrical arcing, di mana electrical arcing ini terjadi karena sambungan yang tidak baik sehingga memandatkan listrik. Jika tidak diketahui sejak awal, kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Yang ketiga adalah air leak pada sistem pneumatik atau bleed air. Bocoran udara dapat menghasilkan suara tertentu yang dapat ditangkap oleh akustik kamera. Hasil pengujiannya adalah pada pertama tidak ditemukan hotspot suara. Sedangkan pada kondisi longgar ringan muncul hotspot kecil dan pada kondisi longgar sedang hotspot terlihat semakin jelas. Keunggulan teknologi ini adalah dapat membantu para teknisi untuk memperkirakan lokasi masalah terjadinya failure tersebut tanpa membuka banyak akses atau panel terlebih dahulu, sehingga akan meminimalisir waktu troubleshooting dan didapatkan hasil yang lebih cepat. Untuk slide berikutnya adalah hasil pengukuran menggunakan thermal kamera. Thermal kamera merupakan alat inspeksi yang menggunakan teknologi infrared untuk melihat distribusi temperatur pada suatu objek. Pada sistem pesawat, peningkatan temperatur yang tidak normal dapat menjadi tanda awal adanya masalah. Contoh pada sistem elektrik, sambungan yang kurang baik dapat menyebabkan hambatan meningkat sehingga menghasilkan panas berlebih. Pada pengujian terlihat perbandingan antara infrared termometer dan thermal kamera. Infrared termometer menunjukkan sekitar 25 derajat Celcius. Sedangkan thermal kamera dapat mendeteksi hotspot mencapai sekitar 134,7 derajat Celcius. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thermal kamera memberikan informasi visual yang lebih jelas mengenai lokasi panas berlebih. Keunggulan thermal kamera antara lain yaitu hotspot terlihat secara langsung, pemeriksaan dilakukan secara real time, tidak perlu kontak langsung dengan komponen, serta dapat membantu meningkatkan akurasi troubleshooting. Demikian hasil pengujian, berikutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kendala ya. Jadi walaupun teknologi ini memberikan banyak keuntungan, tapi dalam penerapannya ternyata masih terdapat beberapa kendala. Kendala pertama adalah harga tool yang relatif tinggi sehingga membutuhkan investasi dari perusahaan. Kemudian proses pengadaan alat juga membutuhkan perencanaan karena harus disesuaikan dengan kebutuhan maintenance. Selain itu, diperlukan kesiapan resource tool, training bagi teknisi, serta controlling calibration agar alat tetap memberikan hasil pengukuran yang akurat. Lalu dengan pengelolaan yang baik, kendala tersebut dapat diatasi sehingga manfaat teknologi ini dapat digunakan secara maksimal. Next, Mas. Terima kasih. Oke. Untuk Lanjut. analisis dan tujuan, berdasarkan analisis proyek ini, penerapan akustik kamera dan thermal kamera bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses troubleshooting. Teknologi ini dapat mempercepat pencarian sumber masalah karena teknisi dapat langsung mengetahui area yang mengalami kondisi abnormal. Selain itu, untuk
dapat mengurangi kebutuhan membuka banyak panel sehingga pekerjaan maintenance menjadi lebih efisien. Penerapan teknologi ini juga dapat membantu mengurangi resiko aircraft auji dan meningkatkan reliability maintenance serta mendukung konsep predictive maintenance. Data hasil inspeksi juga dapat disimpan sebagai dokumentasi sehingga membantu analisis kondisi pesawat untuk perawatan berikutnya. Next, Mas Sugi. Kesimpulan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa thermal kamera efektif digunakan untuk mendeteksi hotspot atau peningkatan temperatur abnormal pada suatu komponen. Sedangkan akustik kamera efektif digunakan untuk mendeteksi sumber suara abnormal seperti kebocoran udara atau indikasi electrical arcing. Kombinasi kedua teknologi ini mampu mempercepat troubleshooting, mengurangi waktu maintenance, serta meningkatkan efektivitas pekerjaan teknisi. Dengan hasil tersebut, teknologi akustik kamera dan thermal kamera memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam kegiatan maintenance pesawat secara nyata. Next. Sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari referensi teknis seperti manual Flux I900 dan I910 sebagai dasar penggunaan akustik kamera. Selain itu digunakan referensi aircraft maintenance manual. Di sini kita menggunakan dari pabrikan Boeing. Referensinya dari Boeing 737-800 untuk AMM chapternya 20, 10, D75, D700, D801 sebagai acuan prosedur inspeksi dan maintenance. Referensi tersebut digunakan agar konsep yang dikembangkan tetap sesuai dengan standar industri penerbangan. Untuk selanjutnya saya itu ke ketua, silahkan. Oke, terima kasih untuk paparannya dari Mbak Widya, Mas Aris, Mas Sugi, dan juga Mbak Ella. Demikian paparan implement project dari tim 17 mengenai thermal kamera, dan kami memohon maaf bila dalam praktikalnya kita tidak sempat memfoto saat beberapa proses yang dilakukan, tapi sebenarnya kita sudah mengetahui cara dari penggunaannya, dari manual fluke-nya dan juga dari manual referensi aircraft-nya sendiri. Jadi memang di aircraft sendiri juga disebutkan bisa memakai tool tersebut. Jadi seperti itu. Demikian presentasi dari tim 17. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.